Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik dengan tema globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya. Dan kita akan belajar di pembelajaran yang ke-1 dan kedua. Silakan kakak persiapkan alat tulisnya dan buka buku paket halaman 56. Namun sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Nah, selanjutnya kita mulai pembelajaran yang pertama dengan muatan bahasa Indonesia. Nah, di buku paket halaman 56 sampai 57, di situ ada teks bacaan yang berjudul Memanfaatkan Globalisasi. Silakan kakak baca dulu teksnya ya. Selanjutnya kita akan bahas ayo pahami dan jawab yang ada di halaman 57. Nah, untuk pertanyaan pertama, mengapa pengaruh globalisasi menjadi hal yang mengerikan? Nah, karena memberikan dampak negatif. Yang kedua, apa yang perlu dilakukan terhadap dampak dan manfaat globalisasi? Yaitu penyesuaian diri. Yang ketiga, bagaimana respon bangsa terhadap globalisasi? Yaitu mengambil yang baik dan membuang yang buruk. 4. Apa hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan perubahan globalisasi? Yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia atau SDM. Yang kelima, bagaimana pendapatmu terhadap perubahan globalisasi di sekitarmu? Nah, tentunya globalisasi ini memiliki dampak positif dan negatif. Selanjutnya, di muatan IPS kita akan belajar tentang kerjasama ASEAN di bidang politik yang ada di halaman 58. Adapun berikut kerjasamanya. Yang pertama yaitu Defense Ministers Meeting atau disingkat dengan ADMM, yang merupakan bentuk kerjasama di mana dilakukan pertemuan rutin antara Menteri Pertahanan yang ada di negara-negara ASEAN. Nah, manfaat dari kerjasama ini adalah untuk membahas mengenai kerjasama dan diplomasi politik di bidang pertahanan dan keamanan negara ASEAN. Yang kedua, pengiriman duta dan konsulat yang merupakan bentuk kerjasama pengiriman duta dan konsulat sebagai wakil negara di negara-negara ASEAN. Adapun manfaat dari kerjasama ini adalah wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai bagian dari ASEAN. Kerjasama yang ketiga yaitu perjanjian ekstradisi ASEAN yang merupakan bentuk kerjasama dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara ASEAN. Selanjutnya, kerjasama ASEAN di bidang politik adalah perjanjian kawasan bebas nuklir yang merupakan bentuk kerjasama mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Yang kelima, yaitu perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral yang merupakan bentuk kerjasama untuk menjaga masing-masing negara agar tetap damai. Nah, kata bebas bermakna setiap negara ASEAN mempunyai hak melakukan sesuatu secara bebas selama tidak melanggar perjanjian atau ketentuan yang sudah mencapai kesepakatan di ASEAN. Sementara kata netral bermakna bahwa negara-negara ASEAN tidak ikut campur atau mengintervensi konflik yang terjadi di negara-negara lain, termasuk negara anggota ASEAN sendiri. Nah, bagi Indonesia, bentuk kerjasama inilah yang mendukung pemerintah Indonesia yang berdaulat ke dalam dan keluar. Selanjutnya, silakan kakak kerjakan ayo pahami dan jawab bagian A, halaman 59. Selanjutnya, di muatan IPA yang ada di halaman 60, di situ ada teks tentang pengertian hemat energi. Kita bahas bersama-sama ya, Kak. Hemat energi adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemakaian energi setinggi mungkin
namun bukan mengurangi keperluan akan pemakaian energi. 90% pembangkit listrik bersumber dari bahan bakar minyak dan batu bara. Adapun langkah nyata sederhana dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan lampu hemat energi. Contohnya, menggunakan lampu LED daripada lampu bohlam. Yang kedua, membentuk perilaku dan kebiasaan diri untuk menggunakan listrik saat diperlukan secara bergantian dan tidak berlebihan. Yang ketiga, mematikan televisi, keran air, komputer, atau lampu jika sudah tidak digunakan. Nah, kita harus menghemat penggunaan energi di mana saja kita berada ya Kak. Misalnya di rumah, di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan sekitar. Sehingga bumi yang kita tempati bisa nyaman dan lestari untuk kedepannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas ayo pahami dan jawab yang ada di halaman 61. Kita akan pasangkan tindakan sesuai keterangan. Apakah termasuk hemat energi atau boros energi? Yang pertama, menggunakan lampu neon. Nah, ini adalah hemat energi. Yang kedua, membuka lemari es saat tidak digunakan. Ini boros energi. Kemudian, menghidupkan lampu penerangan jika tidak diperlukan. Ini juga boros energi. Selanjutnya, AC tetap dihidupkan ketika jendela dibuka. Ini juga boros energi. Selanjutnya, membuka ventilasi atau jendela rumah untuk memperlancar udara agar masuk ke dalam rumah. Nah, ini adalah hemat energi. Menyalakan televisi, radio, dan tape recorder jika benar-benar ingin ditonton atau didengarkan. Ini juga hemat energi. Kemudian menyalakan pompa air untuk menyiram bunga. Hemat energi. Menempatkan lemari es di tempat yang jauh dari sumber panas. Misalnya kompor atau sinar matahari. Ini juga hemat energi. Kemudian menyetrika setiap hari. Nah, ini adalah boros energi. Selanjutnya mematikan kompor atau laptop jika tidak digunakan. Ini adalah hemat energi. Untuk selanjutnya, kita akan masuk di pembelajaran yang kedua ya Kak, muatan PPKN halaman 64. Di situ ada teks bacaan tentang pentingnya kerja keras dalam keberagaman ekonomi. Nah, kerja keras sendiri adalah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan atau dicita-citakan. Nah, kerja keras dapat dilakukan di berbagai lingkungan, misalnya keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Semua hal membutuhkan kerja keras dan pengorbanan yang tidak sedikit. Adapun manfaat kerja keras diantaranya adalah 1. Dapat memunculkan kreativitas dan inovasi baru yang berkembang. 2. Dapat membuka kesempatan lebih luas. 3. Dapat pengalaman yang berharga. 4. Dapat membawa tujuan target utama dalam kerja keras. Dan 5. Dapat menumbuhkan sikap mau belajar hal baru. Selanjutnya, muatan SBDP halaman 66. Kita akan belajar tentang poster. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar atau mengenal poster, di mana poster ini bersifat untuk mencari perhatian banyak orang. Poster sendiri dapat digunakan sebagai sarana mempromosikan produk, jasa, kegiatan seputar pendidikan, ataupun yang lainnya. Nah, berikut adalah syarat-syarat dari poster. Yang pertama, bahasa atau kalimat yang digunakan harus mudah dipahami oleh banyak orang. Kedua, kalimat pada poster harus singkat, jelas, dan padat. 3. Mengombinasikan antara gambar yang menarik dengan tulisan. 4. Dibuat semenarik mungkin supaya menarik perhatian banyak orang. 5. Poster harus ditempelkan atau dipajang di tempat-tempat yang ramai. 6. Bahan-bahan untuk membuat poster harus yang memiliki kualitas yang baik supaya tidak cepat rusak. Nah, selanjutnya silakan kakak kerjakan ayo bereksplorasi di halaman 68. Di situ kakak menentukan poster berdasarkan isinya. Baik kakak, alhamdulillah pembelajaran tematik hari ini telah selesai. Silakan kakak salin jawaban apa yang tadi kita bahas bersama-sama. Dan juga silakan kakak kerjakan tugasnya. Nah, untuk tugas ini tidak perlu difotokan ya kak.
karena akan dikumpulkan besok di sekolah. Terima kasih untuk semuanya yang telah mengikuti. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa besok. Dan Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.